Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. I'm Rio Valendra. Baiklah teman-teman, sebelum kita ke materinya, untuk membantu dan membuat channel ini lebih berkembang lagi, silakan dibantu like, lalu di share, komen, dan subscribe. Karena semakin banyak berbagi hal-hal yang baik, maka semakin banyak pula kita mendapat barokah. Amin. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi kita hari ini adalah present continuous tense. Di sini saya akan menjelaskan pengertian present continuous tense, rumusnya, lalu contohnya. Baiklah, yang pertama pengertian present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi ataupun tindakan yang sedang berlangsung sekarang, atau dalam kurung present. Nah, present continuous tense ini juga sering disebut dengan present progressive tense. Nah, jadi present continuous tense ini sama halnya dengan present progressive tense. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke rumusnya saja langsung. Di sini ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama rumus kalimat positif, yang kedua rumus kalimat negatif, dan yang ketiga yaitu rumus kalimat tanya atau interrogatif. Sekarang kita ke rumus yang pertama terlebih dahulu, yaitu kalimat positif. Nah, di sini ada subjek. Untuk subjek di sini sudah 2 kali saya bahas, itu ada di video sebelumnya, bisa kalian cek di notifikasi di atas. Lalu setelah subjek itu baru kita tambahkan to be. Di sini ada 3 to be yang bisa kita gunakan, yaitu is, am, are. Nah, untuk menggunakan to be ini tentunya kita tidak bisa menggunakan sembarangan subjek. Jadi untuk mengetahui subjek apa saja yang dapat menggunakan to be is, yang dapat menggunakan to be am, lalu yang dapat menggunakan to be are, kalian bisa cek di playlist video saya di kelas 7 atau bisa dilihat di notifikasi di atas juga. Nah, setelah to be, baru kita tambahkan verb one ataupun kata kerja pertama, lalu kita tambahkan ing. Baru kita tambahkan objek. Biar lebih jelas, kita langsung saja ke contohnya. They are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. Dari rumus tersebut, bisa kita samakan ke rumus tadi. They itu subjek, are itu to be. Karena subjeknya berupa orang ketiga jamak, yaitu they, jadi harus menggunakan to be are. Tidak boleh is ataupun am karena sudah mempunyai pasangannya masing-masing. Playing itu verb one plus ing-nya. Sebelum ditambahkan ing, asal katanya adalah play. Setelah ditambahkan ing menjadi playing. Kalau play itu artinya bermain, kalau playing artinya sedang bermain. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Lalu baru kita tambahkan objeknya. Kebetulan objeknya di sini berupa football. Nah, untuk objek sifatnya optional, boleh diletakkan, boleh tidak. Sekarang kita ke rumus yang kedua, yaitu rumus kalimat negatif. Nah, di rumus kalimat negatif ini tidak banyak saya jelaskan karena hampir sama penjelasannya. Cuma di kalimat negatif ini kita hanya menambahkan atau menyisipkan kata not setelah to be-nya. Yang mana not ini artinya tidak. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contohnya saja langsung. Biar mudah, kita gunakan saja contoh yang tadi. Kita letakkan saja not-nya setelah to be. Jadi, they are not playing football. Mereka sedang tidak bermain sepak bola. They-nya subjek, are-nya to be, not-nya menunjukkan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat negatif, playing-nya verb one plus ing, lalu objek yaitu football. Nah, mudah kan teman-teman? Sekarang kita ke rumus yang ketiga, yaitu kalimat tanya ataupun interrogatif. Nah, kalau di kalimat positif dan negatif tadi, subjek dahulu baru to be, tapi di kalimat tanya, to be dahulu baru subjek. Lalu di akhir kalimatnya kita tambahkan tanda tanya. Jadi, to be is mr plus subjek plus verb one ataupun kata kerja pertama plus ing lalu plus objek, lalu di akhir kalimatnya kita tambahkan tanda tanya. Untuk contoh kita rubah saja contoh di kalimat positif tadi ke kalimat tanya. Karena di rumus kalimat tanya subjek dan to be nya bertukar tempat, jadi contohnya kita tukar juga menjadi are they playing football. Are to be nya they subjek, playing verb one plus ing, lalu football objeknya.
baru kita tambahkan tanda tanya. Nah, untuk menjawab kalimat tanya bisa kita jawab yes ataupun no. Are they playing football? Yes, they are. Are they playing football? No, they are not. Gimana? Mudah kan teman-teman belajar present continuous-nya? Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika kita ingin memakai rumus 5WH questions atau yang sering kita ucapkan 5W plus 1H. Who, siapa, what, apa, where, di mana, which, yang mana, when, kapan, dan how, bagaimana. Nah, untuk memasukkan 5WH questions atau 5W plus 1H, dari rumus tadi kita ambil saja rumus yang interrogatifnya atau rumus tanyanya, yaitu to be plus subject plus verb 1 plus ing ataupun plus object, lalu ada tanda tanya di akhir kalimatnya. Nah, kita letakkan saja sebelum to be-nya menjadi seperti ini. 5WH questions who, what, where, which, when, dan how plus to be is MR plus subject plus verb 1 plus ing plus object, lalu di akhirnya kita letak tanda tanya. Jadi untuk lebih jelasnya kita ambil saja satu contoh yang who-nya saja. Jadi who are they waiting for? Siapa yang sedang mereka tunggu? Jika kita samakan ke rumus, who salah satu dari 5WH questions, are itu to be-nya, they subjeknya, waiting verb 1 plus ing-nya, lalu for baru kita tambahkan tanda tanyanya. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Jika mudah dipahami, jangan lupa di-share video ini. Nah, untuk contoh yang lain seperti what, where, which, when, dan how, silakan buat sendiri di rumah sebagai PR. Jangan lupa ketik contoh yang kalian buat di kolom komentar. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan berikut. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.